Sidul ini lahir dari sebuah pemikiran pada waktu saya ada di Mekah. Oh wow. Saya bertanya apa yang mesti saya bikin, apa yang mesti saya bikin. Saya yakin saya tidak bilang itu suara Tuhan, tapi ada orang memanggil saya, Dul. Wow. Saya nyender, ngeliat gitu, mikir, saya mesti lakuin apa sih, mesti kerja apa ini? Apa yang saya mesti bikin? Tiba-tiba, Dul. Yakin itu adalah suara orang manggil saya, cuman kok Dul, siapa yang manggil saya? Saya nengok kiri kanan, nggak ada. Makin keras suara itu, tiba-tiba terus saya pulang. Saya berkeyakinan saya harus membuat sidul. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Dan dari umur 8 tahun, Ya. ketika mendapatkan kesempatan untuk main film. Sidul Anak Betawi itu ya yang pertama. Ya. Itu umur berapa ya, by the way, sorry Bang Dul? Saya sebetulnya kalau Sidul Anak Betawi itu tahun 72. Oke. Sebetulnya sebelum itu ada 2 film saya. Proses pertama saya hanya jadi figuran. Oh wow. Judulnya Lewat Tengah Malam. Right. Sutradaranya Syumanjaya juga. Oke. Nah, saya hanya main sebagai, ya waktu itu ada nama bintang filmnya Farouk Afero. Oke. Saya jadi Farouk Afero kecil. Oke. Tapi itu cuman lewat aja. Ya. Saya dapat momen yang paling bagus dalam hidup saya, ada film judulnya Malin Kundang. Nah, tahun 70 saya bermain dalam film Malin Kundang. Oke. Saya jadi Malin Kundang kecil. Oke. Nah, kebetulan Malin Kundang ini saya hafal karena ini cerita dari Sumatera Barat. Yang novelnya pun sudah saya baca umur saya 8 tahun bersamaan dengan Sidul Anak Betawi. Wow. Gini, saya sekolah di Strada. Itu di Gunung Sari. Nggak jauh dari situ ada yang namanya mau ke lapangan Banteng itu ada balai pustaka. Oh, oke. Disitulah saya membaca buku. Itu isinya buku semua. Isinya semua buku semua. Ya. Jadi saya membaca buku semua roman dari mulai Pujangga Lama, Pujangga Baru, dari Tenggelam Kapal Van de Beek, Siti Nurbaya, Winnetou, Sidul Anak Jakarta. Ya. Karena dulu saya nggak bisa nyewa buku kan. Saya nggak punya duit buat nyewa buku. Jadi pulang sekolah saya pasti ke balai pustaka. Saya baca sampai balai pustaka tutup. Nah itu yang semua menjadi tulisan saya. Gitu. Wow. Dan akhirnya ketika Malin Kundang itu that's the Malin Kundang pertama orang yang melihat saya punya potensi. Oke. Nah barulah Syumanjaya membuat film Sidul Anak Betawi itu. Anak Betawi. Betul. Bisa pas banget ya. Kayak udah ada yang ngatur di Tuhan itu, kayaknya udah ada yang ngatur gitu. Saya jujur, ini semua jalan Tuhan. Saya nggak pernah tahu. Gini, dari sudut apapun saya nggak punya kemampuan buat sukses. Satu, secara ekonomi saya bukan orang yang cukup. Kedua, ayah saya melarang kita semua jadi seniman. Karena dia tahu kehidupan seniman. Tapi dia selalu membawa kita dalam kehidupan itu. Kita tinggal di Kemayoran, nggak jauh dari Pasar Senen. Jadi setiap hari seniman Senen itu mandi cucinya di rumah kita. Oh, wow. Jadi saya tahu semua seniman itu. Kemudian kalau ada latihan drama, pasti saya yang dibawa untuk membawakan pakaian bapak saya untuk main drama. Jadi artinya memang, tapi dia nggak pernah mau ngajarin saya acting, nggak pernah. Saya hanya mencuri-curi catatan. Ya inilah hebatnya kalau pemain-pemain senior ini, mereka tuh punya grafik permainan, Daniel ya. Saya lihat nih apa sih maknanya ini. Dia nggak pernah mau ngajarin saya acting. Dia pernah bilang sama saya, kalau memang kamu mau terjun dalam dunia film, kamu belajar sama orang lain, jangan belajar sama saya. Kalau kamu belajar sama saya, kamu cuma jadi saya. Makanya saya minta maaf, mungkin kamu nggak banyak kenal. Saya masih kenal Bing Slamet, saya kenal Pak Kuncung, saya kenal yang namanya Vivi Young, saya pernah kenal namanya Mak Wo. Ini orang-orang besar bagi saya ya. Waktu saya kecil, ini mereka bintang-bintang besar. Inilah guru-guru saya. Saya belajar dari mereka. Nah terakhir saya kenal Benyamin. Siapa yang nggak kenal Benyamin? Dari saya kecil saya udah kenal dia kan. Ya dilanjutkan persahabatan saya melalui film Sidul Anak Betawi tahun 92. Wah udah itu udah seperti. Nah disitulah ayah saya tuh caranya tidak mendidik secara langsung, tapi dia memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi dia nggak pernah guidance kita. Dia biarkan kita berjalan berdasar imajinasi saja. Sepertinya nih banyak banget prinsip-prinsip dari ayahnya Bang Dul gitu yang benar-benar masuk banget. Ada nggak yang kira-kira 3 prinsip dari ayahnya Bang Dul
saya bilangnya Pak Soekarno ya. Itu yang sampai sekarang masih dipegang banget gitu, yang diingat banget. 1, kerja keras. Oke. Ya. 2, semangat. 3, jangan putus asa. Wow. Ini mungkin simpel diucapkan. Ya. Saya potret bahasa ini umur saya 9 tahun loh. Oh, wow. Kerja keras. Saya harus kerja keras. Kalau nggak, saya nggak bisa makan. Untuk makan enak, makanya saya punya yang disebut balada roti gambang. Saya ceritain sama anak saya bagaimana roti gambang ini bisa saya makan. Dulu untuk beli roti gambang, bisa habis sama saya dalam waktu 1 minggu. Nggak mungkin saya habisan 1 hari. Karena apa? Setiap hari saya makan sepotek. Saya simpen di lemari. Karena saya untuk beli roti gambang nggak punya uang. Wow. Ini real saya bicara, bukan hanya depan kamu ini. Dan mungkin sudah beberapa kali saya cerita, tapi mungkin tidak sedetil ini. Kemudian bagaimana saya memelihara burung dara. Karena saya anggap burung dara itu cepat berkembang biak. Dari umur kecil saya sudah berpikir tentang bagaimana berusaha. Itu kan diperlukan satu pemikiran ya. Jadi artinya kreativitas sendiri. Kreativitas sendiri kan. Ya. Begitu juga misalnya ayah saya tidak mau mendidik saya menjadi dunia seni. Tapi dia selalu melibatkan. Saya lihat catatan skenario dia, saya tanya apa sih ini? Ada grafik permainan. Jadi itulah orang-orang bintang-bintang dulu itu. Dia selalu kontrol emosinya. Kan kalau kita syuting scene by scene. Ya. Scene 1, scene 2, scene 3 sampai dia selesai. Betul. Kemudian dia bikin grafik. Ini scene berapa peaknya tinggi. Itulah controlling mereka. Ya. Jadi para pemain dulu, kenapa mainnya bagus-bagus? Karena dia punya pegangan grafik itu. Kalau sekarang, bagaimana mau pegang grafik? Naskah aja mereka nggak pernah baca. Yeah. Nah jadi memang agak berbeda dunianya. Saya juga nggak tahu. Ya mungkin pertanyaan kamu. Saya ini bertahan 51 tahun loh. Iya. Saya juga bingung kenapa. Ini nggak lepas dari hanya jalan Tuhan saja. Ngomongin soal jalan Tuhan. Ini sepertinya bukan cuma jalan Tuhan, tapi jalan hidupnya seorang Rano Karno juga gitu. Dari Bang Dul umur 8 tahun baca novel tersebut, sampai akhirnya Bang Dul juga sekarang di politik dan mencalonkan diri jadi cawagup gitu ya. Nah, saya penasaran gitu. Di mana sih momen ketika Bang Dul ngerasa jalan Tuhan itu adalah jalan hidup yang aku pilih? Ngerti ya? Jadi paham. Oke. Saya mungkin gini. Saya ini mungkin sekarang ini sudah melalui 4 generasi. Anak-anak, fase anak-anak, kemudian ya remaja, dewasa, sekarang mungkin masa tua. Setiap fase ini pasti punya transisi jenuh. Saya tahun 80, saya pergi ke Amerika sekolah. Ya. Pada waktu itu saya lagi terkenal, Daniel. Itu sekolah acting juga lagi? Saya sekolah acting waktu itu. Ya. Itu juga jasanya Yesi Guzman. Karena Yesi Guzman waktu itu dia kuliah benar di USC di San Francisco, saya ke LA. Saya nggak tahu bagaimana bisa saya keluar negeri sekolah. Tapi artinya dia lah yang memberikan. Ya. Kemudian saya 1 tahun sana saya pulang. Saya masuk pada transisi, terjadi perubahan dari mulai anak ke remaja kan. Tapi saya masih dalam putaran itu, putaran popularitas. Saya juga nggak tahu kenapa kok begini terus. Nggak lari, pasti saya yakin ini semua adalah jalan Tuhan bagi saya. Sorry, saya nggak ngerti. Maksudnya kayak tadinya kita ngomongin kayak ada momen-momen jenuh. Betul. Dan habis itu ketika lagi tinggi-tingginya malah Bang Dul tuh pergi ke Amerika. Ya kan, karena saya titik jenuh. Karena begini, pada waktu dari mulai anak-anak ke remaja, saya mendengar film-film remaja tidak dinilai dalam festival. Karena dianggap nggak ada kualitas acting. Ya. Saya kecewa waktu itu. Saya bilang ngapain saya di dunia film kalau terbukti ini Daniel. Saya mendapat citra cuma 1 kali. Tapi nominasi tiap tahun. Serius. Wow. Saya hanya mendapat piala citra dalam film Taksi tahun 2000. Ampun. Wow. Tahun 74 saya mendapat pemain anak-anak terbaik di Festival Film Taiwan dalam film Di Mana Ku Ibu. Nah, artinya dalam fase itu ya saya minta maaf kalau seorang aktor dia tidak cari goal satu penghargaan. Buat apa? Saya serius menjadi seorang aktor gitu. Tapi waktu itu film remaja memang maaf, Gita Cinta SMA, Puspa Indah. Memang nggak ada kualitas permainan. Kalau kamu tanya, Bang, film apa yang berkesan? Bagi saya film yang berkesan yaitu Suci Sang Primadona.
Umur saya 17, saya bermain dengan semua pemain senior. Saya tidak bilang Gita Cinta dari SMA. Karena Gita Cinta SMA itu hanya cerita saya pada waktu saya SMA. Nggak ada tantangan. Yeah. Tapi popularitasnya luar biasa. Betul. Nah, betul. artinya ada tingkat kejenuhan. Fase Fase anak ke remaja, kemudian dari remaja ke dewasa. Ini masuk dalam transisi dunia televisi. Ya. Waktu itu mulai kan masuk TV swasta. Masuk sinetron. Iya betul. Sinetron. RCTI dan RCTV. Film sempat turun. Betul. Ini saya bicara dengan religius barangkali. Oke. Ya, mungkin kita pasti berbeda. Sidul ini lahir dari sebuah pemikiran pada waktu saya ada di Mekah. Oh wow. Dulu hampir setiap tahun saya umroh. Hampir setiap tahun saya umroh. Kebetulan ada rezeki, ya juga sekalian refreshing. Dan waktu itu saya bertanya, saya mesti ngapain nih? Film nggak ada, mulai sinetron. Saya nggak paham, saya belum masuk dalam dunia sinetron televisi ini. Saya bertanya apa yang mesti saya bikin, apa yang mesti saya bikin. Saya yakin, saya tidak bilang itu suara Tuhan, tapi ada orang yang memanggil saya, Dul. Wow. Saya lagi nyender di tiang listrik, di tiang masjid. Saya nyender, ngeliat gitu, mikir, saya mesti lakuin apa sih, mesti kerja apa ini? Apa yang saya mesti bikin? Tiba-tiba, Dul. Yakin itu adalah suara orang manggil saya. Cuman kok Dul, siapa yang manggil saya? Saya nengok kiri kanan, nggak ada. Makin keras suara itu. Tiba-tiba terus saya pulang. Saya berkeyakinan saya harus membuat sidul. Jadi Anda bisa bayangkan sidul anak Betawi yang saya baca umur saya 8 tahun. Baru saya tulis di tahun 92. Artinya sudah ada 17 tahun di kepala saya. Gila. Saya nggak bisa ngetik, Daniel. Saya nggak bisa ngetik. Tapi ngetik naskah sidul 11 jari saya bisa bergerak. 11 jari ya? Serius. 11 jari ini 11 jari saya bisa ini. Wow. Makanya kalau semua kru, semua pemain saya, dia yang bilang yang tahu jalan ceritanya cuma Rano sama Tuhan aja. Wow. Ya. Saya selalu konsultasi, saya mesti bagaimana. Daniel, saya mengalami fase-fase yang berat. 92 saya mulai, 95 Benyamin meninggal. Di mana saya sudah siapkan kelanjutan. Skenario sudah selesai. Mau segera syuting. Tiba-tiba Benyamin meninggal. Meninggalnya juga meninggalkan pesan bagi saya cukup aneh. Saya waktu itu menjadi MC di sebuah acara besar, kalau saya boleh sebut RCTI. Ya. Saya pegang acara Merah Putih. Live dari Prambanan. Wow. Sampai jam 2 pagi, jam 4 saya baru tidur. Jam 8 pagi Benyamin telepon saya. Dul, kalau ada apa makmu gue, si Dul terusin. Aduh, gue baru tidur nih, udah deh, ntar gue pulang. Dari mana ide saya keluar kalau bukan dari Tuhan? Wow. Dan saya tanya, ya Allah, kalau memang saya harus ceritakan, apa saya nggak salah, nggak bersalah menceritakan? Loh, harus kamu ceritakan satu saat pun setiap manusia akan pulang. Ya. Kamu bayangin, 20 tahun Aminah Cendrakasih itu lumpuh dan buta. Apa bisa saya ganti dia? Bisa. Tapi sebagai ibu, saya paksa dia buta dan lumpuh, saya ajak syuting. Karena dia adalah ibunya Sidul. Ya. Apa ini bukan Tuhan? Tuhan yang mengarahkan saya seperti itu. Orang bilang lo gila, Dul, lo bisa ganti. Ya, ganti aktrisnya aja. Ganti aktris, gue bilang gak bisa. Ini emaknya. Ya. Selama emaknya masih ada. Ya. Dan gue gak bisa seperti itu.